6420364. Perkenalkan, nama saya Hafidah Fati dengan NIM 642305338. Perkenalkan, nama saya Irma Fiana dengan NIM 642300782. Perkenalkan, nama saya Adisa Putri Lestari dengan NIM 6420787. Oke, di sini ada sumber data, biasanya dijelaskan di bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Secara lebih spesifik, sumber data ini masuk dalam subbab seperti jenis dan sumber data, lalu ada data dan sumber data, dan juga yang terakhir ada teknik dan pengumpulan data. Oke, apa sih sumber data itu? Sumber data itu merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data ini dapat berasal dari data subjek maupun data objek. Pada data subjek adalah data yang diperoleh dari individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian. Data subjek biasanya diperoleh langsung dari lapangan melalui kuesioner atau wawancara. Dan sumbernya diklasifikasikan berdasarkan konsep 3P, yaitu yang pertama person, pledge, dan paper. Untuk person ini individu atau responden yang memberikan informasi secara langsung. Dan yang kedua ada pledge, yang di lokasi atau tempat yang menjadi sumber data. Dan yang terakhir ada paper. Paper ini simbol atau dokumen yang menjadi alat bukti data. Selanjutnya ada data objek. Data objek ini adalah data yang diperoleh dari hal-hal yang diamati atau diteliti secara langsung, seperti benda, dokumen, tempat, atau sistem tertentu. Data objek diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen resmi, perusahaan atau institusi lainnya. Dengan demikian, sumber data dapat bersifat primer atau langsung dari sumber utama dan lapangan, maupun sekunder, yakni dari dokumen atau literatur yang sudah ada. Dan keduanya sangat penting untuk mendukung validitas serta keandalan suatu penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang data primer dan sekunder, itu akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan secara pasif dan aktif. Yang pertama dari secara pasif. Data primer pasif adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti, namun tetap berasal dari sumber pertama. Peneliti tidak melakukan wawancara atau kuesioner, melainkan menggunakan data yang sudah tercatat secara otomatis di sistem perusahaan. Contohnya misalnya pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di perusahaan X. Data primernya itu seperti absensi karyawan, laporan kinerja bulanan, atau rekaman CCTV, log akses gedung. Selanjutnya ada yang secara aktif. Kalau data primer aktif, berarti peneliti mengambil data langsung dari responden atau objek penelitian dengan cara yang melibatkan interaksi. Contohnya seperti wawancara, observasi lapangan, kuesioner, eksperimen. Next. Nah, ini beberapa contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Data primer aktif yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Data ini dianggap lebih segar dan relevan karena disesuaikan langsung dengan tujuan penelitian. Next. Selanjutnya ada data sekunder, merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang sudah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian. Cara pengumpulan datanya adalah secara manual dan online. Untuk secara manual, cara yang paling efisien dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, dan literatur. Kalau untuk secara online, dengan berkembangnya teknologi internet, muncul database tentang informasi bisnis maupun non-bisnis. Next. Di sini ada contoh-contohnya tentang data sekunder, ada dokumen atau arsip, media cetak, media elektronik, dan studi literatur. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Next. Seperti yang kita ketahui, ini adalah wawancara terstruktur. Keterangannya seperti sangat tidak setuju, STS, tidak setuju, IS, biasa aja, B, setuju, S, dan sangat setuju, SS. Nah, kesan-kesannya seperti contoh di atas, Pantene merupakan sampo yang terkenal, Pantene memiliki kualitas yang produk yang baik, harga sampo Pantene terjangkau, dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada wawancara tidak struktur. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ini sangat acak-acakan, mungkin kayak lagi ujian. Kayak contoh satu, misal kayak
Sebutkan salah satu iklan produk sampo yang Anda ingat saat ini. Itu sangat tidak rapi menurut saya. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita sudah membahas teknik pengumpulan data melalui wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, pada slide berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pengumpulan data lainnya, yaitu melalui metode questionnaire. Jadi, questionnaire ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan karena dapat menjangkau banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Di dalamnya ini terdapat beberapa jenis pertanyaan yang bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan yang setiap kali disediakan alternatif jawabannya, sehingga responden telah memilih sesuai dengan kondisi atau pendapat mereka. Contohnya kita bisa lihat di sini ya. Ada kurang dari 50 orang, antara 50 sampai dengan 100 orang, lebih dari 100 tetapi kurang dari 150 orang, antara 150 sampai dengan 200 orang, dan yang terakhir lebih dari 200 orang. Yang kedua ada pertanyaan terbuka. Nah, berbeda dengan pertanyaan tertutup ini. Pertanyaan terbuka tidak memiliki pilihan jawaban. Responden diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjawab seperti pemahaman, pengalaman, dan opini mereka. Contoh pertanyaannya kayak gini. Bagaimana pelayanan staf penjualan dari perusahaan termasuk yang selama ini menjadi mitra kerja perusahaan saudara? Apa mata pencarian mereka? Nah, kelebihan jenis ini itu memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih kayak mendalam, terutama ketika mengeksplor pengalaman pribadi atau persepsi responden terhadap suatu hal. Ada kelemahannya juga, jadi data yang dikumpulin itu bisa sangat bervariasi dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menganalisis. Yang ketiga ada pertanyaan kombinasi. Jadi pertanyaan kombinasi itu pertanyaan yang menggabungkan antara bentuk tertutup dan terbuka dalam satu pertanyaan. Contohnya di sini, menurut pendapat saudara, apakah perusahaan ini telah menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain yang sejenis? Jawabannya itu ada iya atau tidak, dan jika ya, perusahaan apa saja. Pertanyaan ini sangat efektif karena peneliti bisa mendapatkan data kuantitatif melalui pilihannya atau tidak, dan juga data kualitatif melalui jawaban isi lanjutan tersebut. Yang keempat ada pertanyaan semi terbuka. Pertanyaan semi terbuka ini jenis pertanyaan yang menyediakan beberapa alternatif jawaban, namun tetap memungkinkan responden memberikan jawaban tambahan. Contohnya dari sini, kayak menurut saudara, fasilitas apa saja yang disediakan perusahaan dalam rangka memperlancar tugas saudara? Ada A. Komputer, B. Ruang kerja yang nyaman, C. Kendaraan dinas, D. Peralatan pengaman, dan E. Lainnya bisa disebutin. Nah, keunggulan ini sendiri dia lebih fleksibel, mengarahkan responden sekaligus memberi ruang kreativitas atau jawaban yang mungkin belum tercantum. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian observasi. Dalam penelitian ini, observasi juga penting banget ya, karena kita bisa jadi tahu cara melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Pertama, ada observasi berperan serta atau partisipan observation. Di sini peneliti itu nggak cuma duduk manis, tapi dia ikut serta terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Jadi misalnya kalau misalkan kita mau meneliti kehidupan di pasar tradisional, kita itu ikut terjun ke kita tuh bisa jadi pedagang atau pembeli di sana, biar kita tahu kondisi nyatanya itu seperti apa. Nah, sebaliknya juga ada observasi non partisipan. Di sini peneliti cukup jadi pengamat dari luar, nggak kayak tadi gak ikut campur kegiatan. Jadi memperhatikan dan mencatat semua yang terjadi dengan cermat. Jadi posisinya netral. Observasi ini mencakup berbagai hal, seperti perilaku, misalnya itu gerak-gerik tubuh, itu masuk non verbal, pemberian bahasa, sampai suara atau nada bicara yang disebut ekstra bahasa. Lalu ada juga non perilaku, seperti catatan yang ditinggalkan, kondisi fisik ruangan, atau proses-proses fisik yang terjadi di lokasi. Selain observasi, dokumentasi juga penting buat pengumpulan data. Cara mengambil datanya itu bisa dua macam. Secara manual itu bisa lewat buku indeks, daftar pustaka, atau referensi yang kita kumpulin secara fisik. Atau secara online, mengakses berbagai informasi melalui media digital seperti database, terus website resmi perusahaan, jurnal online, atau sumber informasi terpercaya lainnya. Jadi lebih cepat dan lebih praktis. Nah, dari kesimpulannya itu, dari semua metode yang telah dijelaskan tadi, baik itu melalui berbagai jenis pertanyaan, observasi maupun dokumentasi, kita dapat memilih dan menyesuaikan teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga sangat dianjurkan supaya hasil penelitian ini menjadi lebih komprehensif, akurat, dan bermanfaat.
Sebelum kami akhiri presentasi ini, izinkan kami tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar indah merekah, tumbuh mekar di pagi cerah. Sekian materi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Cukup sekian materi yang bisa kami presentasikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.